yang ya ini bikin susah ini kayak gini. Ada dua ya, potensi rendah, performance juga rendah. Makanya disebut deadwood. Gitu ya. Kemudian klaster kedua itu high potential but low performance. High potential but low performance. Kok bisa sih? Ada orang yang potensi dan kompetensinya bagus tapi performance-nya nggak bagus. Bisa loh. Jadi di sini ada sesuatu missing link atau bottleneck gitu ya. Ternyata tidak selamanya orang yang kompetensinya bagus itu bisa berprestasi. Gitu ya, ternyata ya. Pasti ada faktor lain ya. Nah, kenapa nggak keluar gitu ya performance. Ini disebut di dalam model tersebut adalah tipe problem employees gitu ya, karyawan bermasalah. Pinter tapi nggak memberi kontribusi begitu ya. Kemudian ada yang klaster ketiga ini, low potential but high performance. Kok bisa? Nah, kenyataannya memang ada. Potensinya pas-pasan, kompetensinya pas-pasan, tapi prestasinya bagus. Ada loh karyawan kayak gitu. Ya. Bahkan menurut riset pertama kali yang dilakukan di Amerika oleh Boston Consulting Group, di Amerika saja populasinya itu 84%, 74%. Besar itu. Ya. Jadi sebagian besar ternyata karyawan kita itu ada di klaster 3, yaitu high performance but low potential. Ini yang disebut sebagai tipe hard worker, tipe pekerja keras. Saya menduga orang-orang ini memang tidak terlalu pintar atau biasa-biasa saja, tapi prestasinya bagus. Karena ternyata dia pekerja keras, motivasinya kuat, gitu ya. Sehingga saya boleh punya anggapan ternyata mungkin nomor 1 yang harus kita benar-benar perhatikan itu adalah motivasi, engagement, gitu. Ya, itu yang paling penting. Terakhir, itu yang diharapkan oleh banyak perusahaan adalah tipe keempat, klaster 4, ya, yaitu yang high potential, high performance. Ya, ini yang disebut sebagai star employees. Karyawan-karyawan tipe bintang, potensi tinggi, kinerja juga tinggi. Gitu. Bahkan yang paling mojok sekali, misalnya dengan koordinat 100-100 gitu misalnya, itu yang disebut the superstar. Ya. Pada model yang berikutnya itu yang 4 ini dipecah jadi 9. Itu makanya ada yang disebut model 9 box, ya, model 9 kotak. Gitu. Biasanya ini dipakai di dalam manajemen suksesi, ya, ini untuk mapping dulu ya orang-orang yang ada di klaster berapa yang akan dipromot ya untuk menjadi calon-calon pemimpin masa datang. Ini sedikit referensi saja gitu ya. Jadi performance ada di mana ya? Kesimpulannya adalah stressingnya harus kepada output. Kalau kita bicara performance. Kedua, bisa dimasukkan proses ya, perilaku kerja. Misalnya tentang apa? Kedisiplinan misalnya ya, kepatuhan pada SOP misalnya ya. Itu juga penting kan, kalau karena orang sering melabrak SOP kan bisa ngaco. Ya kan gitu ya. Ya terutama itu sebenarnya. Kalau kompetensi ya, input manusia itu sebenarnya jalurnya jalur kepada assessment, kompetensi assessment gitu ya. Tapi ada juga sih perusahaan-perusahaan yang pada saat dia meninjau SDM-nya setiap tahun itu tiga-tiganya dilihat gitu ya. Tapi lazimnya kalau kita bicara penyusunan KPI itu pertama memang lebih kepada memunculkan output gitu ya. Yang kedua ada juga memasukkan unsur proses atau perilaku kerja. Demikian ya mengenai yang bagian yang ini.